Halo, assalamualaikum semuanya. Kita bahas contoh distorsi akuntansi yang terjadi di liabilitas. Nah, ini case-nya adalah kita bisa baca di sini. Kita akan melakukan analisis laporan keuangan terhadap maskapai Q. Ya, jadi sekarang maskapai Q yang kita analisis ya. Terus ini di bagian aset itu diberikan informasi bahwa ada transaksi leasing yang dilakukan oleh maskapai Q. Jadi maskapai Q ini melakukan leasing pesawat dan equipment yang terkait dengan menggunakan finance lease. Terus waktunya bervariasi antara 1 sampai 17 tahun. Sebagian besar dari finance lease itu mempunyai purchase option, jadi punya opsi harga beli pada saat leasing sudah selesai, pada waktu lease term ya, itu sudah selesai. Selain itu, maskapai Q punya hak untuk bernegosiasi perpanjangan dari hampir semua leasingnya. Nah, itu leasing maskapai Q yang pertama ya. Sedangkan yang kedua, maskapai Q juga mempunyai beberapa aircraft ya, mempunyai beberapa pesawat, building, gedung dan peralatan yang terkait dengan pesawat yang dicatat berdasarkan operating lease ya, dengan jangka waktu 1 sampai 35 tahun. Terus di bawah mekanisme operating lease ini maskapai Q punya hak untuk menegosiasikan perpanjangan untuk aset-aset yang dibelinya dengan leasing. Nah, ini jadi sekali lagi kita punya dua catatan list di sini ya yang dilakukan oleh maskapai Q. Yang satu memakai finance lease, yang kedua memakai operating lease. Nah, bagaimana melakukan analisis akuntansi? Nah, di dalam melakukan analisis akuntansi terhadap maskapai Q ini, tahap-tahapnya masih sama ya. Yang pertama kita tentukan apa yang disebut dengan kebijakan akuntansi yang utama. Main accounting principle. Dimana kita tahu maskapai penerbangan itu sekali lagi salah satu kebijakan akuntansi yang utamanya adalah tentang pencatatan aset, di mana aset di maskapai penerbangan itu adalah pesawat, dan pesawat ini sebagian besar tidak dibeli dengan cash tetapi dibeli dengan leasing. Jadi kita sudah identifikasi di sini ada leasing. Yang kedua, kita kemudian lihat accounting flexibility. Nah, dari kebijakan leasing itu kita tahu ada dua metode pencatatan. Tadi sudah diberikan informasinya di awal bahwa maskapai Q itu punya finance lease, juga punya operating lease. Nah, sekarang kita cek bagaimana fleksibilitas dari leasing ini. Nah, ini kita geser. Di sini kita resume kebijakan akuntansi tentang leasing. Nah, untuk melihat accounting flexibility ini kita harus tahu aturan atau standar akuntansi. Nah, di sini sudah diresume aturan standar akuntansi untuk leasing. Nah, yang di kiri ini kita punya operating lease, yang di sebelah kanan kita punya financial lease. Nah, ini syarat dan ketentuannya ya. Yang pertama, ketika kita bicara tentang kepemilikan, kalau aset dicatat dengan operating lease, itu kepemilikannya masih ada di lessor. Lessor itu yang menyewakan ya, pemilik aset. Ini saya tulis yang menyewakan. Sedangkan kalau financial lease itu di akhir masa sewa ada opsi pembelian harga, ada opsi pembelian aset dengan harga tertentu gitu. Jadi transfer option di sini. Ini dipunyai oleh si penyewa, oleh lessee.
Ini saya tulis penyewa. Berikutnya risiko terhadap aset. Nah, itu kalau di operating lease karena masih dikuasai oleh yang menyewakan, oleh lessor, maka risiko juga masih ditanggung oleh yang menyewakan, oleh lessor. Dan sifat sewanya atau sifat leasingnya ini bisa dibatalkan oleh si penyewa ya, karena memang aset ini masih berada di penguasaannya si lessor atau yang menyewakan, yang mempunyai barang. Tapi ketika kita ngomongin financial lease, maka risiko aset itu sudah berada di tangan lessee atau pihak penyewa. Oleh karena itu, sifat leasingnya adalah non-cancelable ya, tidak bisa dibatalkan. Terus di operating lease itu terkait dengan purchase option, apakah punya hak untuk membeli. Di operating lease itu tidak punya. Kalau di financial lease itu dia punya opsi untuk membeli aset ketika masa sewanya sudah selesai. Terus kemudian terkait biaya-biaya yang dikeluarkan terkait dengan penggunaan aset ya, di operating lease itu berada di pihak yang menyewakan oleh lessor karena tadi dimiliki oleh si lessor masih ya. Sedangkan kalau financial lease itu berada di pihak yang si penyewa gitu, oleh si lessee. Berikutnya running cost to lessee. Running cost ini semacam biaya administrasi ya, biaya yang terkait dengan penggunaan aset sampai aset itu bisa dioperasikan. Perizinan misalnya kalau pesawat itu berarti biaya sampai pesawat itu registrasi ke Kementerian Perhubungan dan segala macam. Nah itu kalau di operating lease itu masih ditanggung oleh lessor, jadi tidak ada ya, tidak ada running or administration cost. Sedangkan kalau financial lease itu sudah ditanggung oleh si penyewa, oleh lessee ya, lebih tinggi. Terus tax benefit to lessee, jadi apa nih namanya, keuntungan pajak itu kalau di operating lease tidak bisa diklaim karena memang tidak ada depresiasi. Kenapa tidak ada depresiasi? Ya karena asetnya masih dicatat oleh lessor. Tapi kalau kita menggunakan financial lease, maka ada bunga yang kita bayar karena kita sewa ya, ada komponen interest di sana, dan juga ada depresiasi karena asetnya sudah dicatat muncul di balance sheet, balance sheetnya si lessee. Maka kemudian ada depresiasi, dan depresiasi ini akan berfungsi atau akan bisa digunakan untuk mengurangi taxable income ya, jadi nanti pajaknya menjadi lebih kecil. Nah ini ketentuan untuk leasing. Nah kita kembali lagi ke si maskapai Q. Jadi setelah kita lihat tadi counting flexibility-nya ini cukup fleksibel, dan ketika kita lihat di laporan keuangannya ini kita lihat di sini satu ada catatan tentang financial lease. Yang kedua ada catatan tentang operating lease and rental commitments. Nah yang ketiga ini kita tahu ada non-cancelable operating lease. Nah ini masing-masing ada saldonya ya, yang jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Ini yang financial lease 458,2, yang operating lease 568, yang non-cancelable operating lease 391. Terus kemudian ini yang jatuh tempo 1 sampai 5 tahun. Terus kemudian yang paling bawah lebih dari 5 tahun. Terus kemudian ada total amount-nya. Dan kemudian kalau yang financial lease ada charge, ketemu saldo finance lease. Nah ini sekali lagi kita bisa lihat di laporan keuangan maskapai Q, dan dari sini kita ingin melihat atau ingin mengidentifikasi apakah ada potensi distorsi yang muncul dari pencatatan leasing maskapai Q.
Untuk mengetahui distorsi akuntansi di maskapai Q, mari kita cermati laporan keuangannya sekali lagi. Jadi di bagian yang paling kiri yang dikasih warna hijau, ini kita lihat ada catatan tentang finance list. Finance list ini kalau kita lihat di keterangannya disebutkan bahwa mempunyai purchase option yang bisa di exercise pada saat akhir masa sewa. Nah, ini sejalan dengan keterangan di sini ya, ada transfer option nih di financial list. Terus kalau kita lihat lagi untuk operating list, maskapai Q punya hak untuk menegosiasikan extension, perpanjangan dari semua leasing operatingnya. Ini kita juga bisa terima. Nah, kita lihat lagi yang ketiga yang berwarna merah ini. Di sini disebutkan non cancelable operating lease. Ada operating lease yang tidak bisa dibatalkan. Nah, ini kalau kita lihat di standar akuntansi, kalau kita bicara tentang operating lease, itu kan risikonya, risk and rewards-nya kita bahas ya, itu berada di lessor. Hal ini berarti bahwa leasing ketika dilakukan atau ketika dicatat dengan mekanisme operating lease, maka seharusnya bisa dibatalkan oleh si lesi gitu, karena memang barangnya ini masih ada di lessor. Kalau kontraknya itu tidak bisa dibatalkan, maka seharusnya dia masuk ke financial lease, bukan ke operating lease. Nah, disinilah kita menemukan satu bentuk potensi distorsi akuntansi. Nah, kita masuk ke langkah ketiga nih, yaitu evaluasi accounting strategy. Nah, ini kenapa nih maskapai Q kok mencatat non cancelable lease yang seharusnya itu financial lease, dicatatnya dengan operating gitu. Nah, kita evaluasi nih, apakah ini dilakukan agar tidak ada liabilities ya. Ini aset, ini liabilities, ini equities. Tidak ada liabilities yang muncul di neraca gitu. Karena ketika muncul di neraca ada liabilities, maka performa atau kinerja keuangan dari maskapai Q itu bisa terbebani ya, bisa muncul kewajiban tambahan gitu. Lain ketika dicatat dengan operating list. Dengan operating list itu akan hanya muncul di laporan laba rugi, di mana dicatatnya sebagai rent expense. Jadi akan langsung berpengaruh ke profit atau loss. Tidak muncul sekali lagi di liabilities dari neraca. Nah, seharusnya memang ini kita evaluasinya dengan cara melihat industri peer, dan kemudian juga evaluasi internal disclosure ya dari maskapai Q itu. Nah, ini yang kita lakukan di langkah keempat, evaluate disclosure. Nah, ini untuk menyederhanakan asumsi, karena ini contoh ya, kita lakukan evaluasi disclosure, itu tidak menemukan catatan yang memadai ya, di CALK-nya tidak ada catatan yang memadai tentang penjelasan maskapai Q mencatat non cancelable
menjadi operating list. Maka kemudian kita lakukan undo. Nomor 5 itu ada red flag ya, ini kita skip. Yang keenam lakukan undo counting distortion. Bagaimana melakukan undo counting distortion? Kita harus mencari interest rate yang digunakan oleh Q untuk menghitung finance list-nya. Jadi kita harus menghitung rate di financial list-nya Q. Terus kemudian setelah kita ketemu rate yang digunakan untuk menghitung financial list, kita akan aplikasikan ke yang non cancelable operating list. Nah, hati-hati di sini yang akan kita rubah itu apakah termasuk operating list yang di sini atau non cancelable list yang dicatat sebagai operating list. Nah, kalau melihat potensi distorsi ini, tentu kemudian kita terapkan ke yang non-cancelable operating list. Oke, kembali lagi caranya yang pertama adalah kita harus tahu rate yang dipakai oleh finance list-nya maskapai Q yang di sini. Ya, itu gimana cara menghitungnya? Kita perlu breakdown schedule dari leasing finance list ini ke dalam hitungan per tahun. Nah, ini ya, kita tahu yang jatuh tempo kurang dari 1 tahun 458,2, maka kita catat di sini yang tahun pertama 48,2. Terus kemudian schedule berikutnya lebih dari 1 tahun tetapi kurang dari 5 tahun. Berarti tahun kedua, ketiga, keempat, kelima. Ada 4 tahun ya. Nah, kita juga terjemahkan ke bawah. Ada 4 tahun, berarti tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima. Berapa besarnya? Besarnya adalah di sini saldonya 375,4. Ini kita bagi dengan 4 tahun sama dengan 93,9. Nah, 93,9 ini kita masukkan schedule masing-masing tahun. Tahun kedua 93,9, tahun ketiga 93,9, tahun keempat 93,9, tahun kelima 93,9. Berikutnya kita masih punya schedule lebih dari 5 tahun sebesar 400,8. Nah, 400,8 ini kita juga buat schedule-nya per tahun ya. Nah, selama berapa tahun ini yang akan kita hitung. Berarti 400,8 dibagi per tahunnya. Tadi kalau kita lihat schedule yang bagian tahun kedua sampai tahun kelima yang warna orange itu kan 93,9. Jadi 400,8 dibagi 93,9 sama dengan 4,27 tahun. Nah, kita masuk ini 4,27 tahun dari tahun kelima, berarti tahun ke-6, tahun ke-7, tahun ke-8, tahun ke-9. Ya, ini yang biru ya, berarti ya ini 4 tahun. Nah, masih 0,27. Nah, kita hitung 0,27-nya itu kali 93,9 itu sekitar 25,3. Jadi kita tulis di sini tahun ke-10 berarti ya itu sekitar 25,3. Ini komanya tidak ditulis di sini. Tuh, kita jadi punya schedule lengkap dari financial listnya maskapai Q yang sebenarnya itu turunan dari sini. Itu ya. Nah, di sini kita punya schedule financial list. Kita juga punya informasi mengenai nilai list finance yang sekarang, dan kita diminta untuk mencari rate, mencari tingkat suku bunga ya di dalam
financial list maskapai Q. Sebagaimana yang kita ketahui, untuk mencari rate itu kalau di konsep time value of money, ketika kita punya nilai dari present value, maka present value itu sama dengan seri dari cash flow tahun 1, cash flow tahun 2, dan seterusnya dibagi per masing-masing cash flow itu dengan 1 plus I pangkat N. Kalau CF1 cash flow tahun pertama berarti pangkat 1, kalau tahun kedua berarti 1 plus I pangkat 2, dan seterusnya. Nah, yang kita cari ini I ini, yang kita cari adalah besaran rate-nya, besaran tingkat diskon faktornya, atau kalau di sini interest rate financial list. Nah, di sini kita punya present value sebesar 1058,5. Dari mana 108,5? Dari sini ya, angka ini. Terus kita punya cash flow tahun pertama ini sama dengan 458,2 dibagi 1 plus X yang kita mau cari pangkat 1 ditambah cash flow tahun kedua itu 93,9 dibagi 1 plus X pangkat 2 ditambah cash flow tahun ketiga berarti 93,9 juga ya, dibagi 1 plus X pangkat 3 dan seterusnya sampai di tahun ke-10 itu 25 dibagi 1 plus X pangkat 10 yang ini. Nah, ini formulanya kalau di Excel kita bisa pakai Goalseek. Nah, nanti bisa diklik di bagian data, what if analysis, dan pilih Goalseek. Nanti kita akan ketemu angkanya itu adalah 4,2%. Nah, ini 4,2% inilah yang kita cari, yaitu return atau rate yang digunakan untuk menghitung capital atau financial ya, financial listnya maskapai Q. Nah, selanjutnya kita akan pakai rate 4,2% ini ke non-cancelable operating list-nya maskapai Q. Oke, bagaimana menyusun schedule untuk non-cancelable operating list dengan rate tadi kita sudah hitung ya, 4,2% yang kita dapatkan dari finance list. Itu pertama kita buat untuk tahun pertama berarti ini kalau kita lihat jadwal 391 ya, ini 391 kita taruh. Kemudian untuk tahun kedua, ketiga, keempat, dan kelima itu kita bagi 1278 di sini dibagi dengan 4. Nah, ini 1278 dibagi 4 tahun itu sebesar 319,5 per tahun. Nah, kita jadwalkan di sini tahun kedua sampai tahun keempat. Untuk tahun ke-5 dan seterusnya itu saldonya adalah 653,1. Kita bagi 653,1 dibagi per tahunnya 319,5 sama dengan 2 tahun, 0,441. Berarti 2 tahunnya itu tahun ke-6 dan tahun ke-7 sebesar 319,5. 0,441 nya ini kita kalikan dengan 319,5 sama dengan 14,1 ya, 14,1 ini kita masukkan di tahun ke-8. Oke, selesai schedule kita, kemudian kita bagi dengan rate yang 4,2%. Jadi 1 plus 4,2% pangkat N, pangkatnya 1 ya. Berarti untuk 391 untuk tahun pertama ini present value-nya adalah 391
dibagi 1 plus 4,2% pangkat 1 sama dengan 375,2. Untuk tahun kedua ini adalah 319,5 dibagi 1 plus 4,2% pangkat 2. Hasilnya 294,3. Untuk tahun ketiga ini 319,5 dibagi 1 plus 4,2% pangkat 3. Itu hasilnya 282,4 dan seterusnya sampai ke tahun ke-8. Nah, setelah tahun ke-8 kita hitung semua present value, nilai sekarang, kita akan mendapatkan saldo total present value sama dengan 1982,33. Nah, inilah value dari aset non cancelable list ya, yang tadi dicatat sebagai operating list dan kita reklasifikasi menjadi capital list 1982,33. Nah, ini dibagi menjadi yang jatuh tempo dalam tahun ini, jadi yang current dan yang non current. Yang current berarti 375,2, ini yang tahun pertama masuk. Yang non current yang jatuh tempo tahun kedua dan seterusnya ya berarti 1982,33 dikurangi dengan 375,2 sama dengan 1607,13. Nah, ini yang masuk ke non current. Nah, current non currentnya apa nih? Berarti kalau dicatat sebagai capital list maka akan menambah current asset dan current liabilities sebesar 375,2. Ini yang jatuh tempo dalam 1 tahun ya, dan akan menambah non current asset dan juga non current liability sebesar 1607,13. Nah, demikian perhitungan undo accounting distortion kita bagian kewajiban atau liabilitas. Nah, kalau ada pertanyaan silahkan komen di bawah. Terima kasih.